Pernahkah kalian berpikir bagaimana musuh di game favoritmu bisa begitu pintar? Bagaimana mereka bisa mengepung, mencari tempat berlindung, atau bahkan terlihat panik saat terdesak? Ini bukan sihir. Atau gimana sih sebuah game itu bisa menciptakan dunia yang seolah itu tak ada habisnya? Nah, jawaban dari semua pertanyaan ini itu ada pada satu konsep, yaitu game cerdas atau intelligent games. Nah, ayo kita bedah bersama. Oke, yang pertama, apa itu game cerdas? Nah, secara sederhana, game cerdas itu adalah video game yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menciptakan pengalaman yang lebih dramatis dan dinamis, menantang dan imersif. Nah, AI ini bertindak sebagai otak dalam sebuah game. Dia mengontrol semua karakter non pemain atau biasa kita sebutnya NPC ya. Nah, mulai dari musuh, teman, hingga warga sipil, itu bisa dikatakan sebagai NPC di dalam game. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus dikasih AI? Nah, ini bukan hanya untuk jadi lawan ya. Itu tapi juga bisa menciptakan dunia yang terasa hidup dan responsif gitu terhadap setiap tindakan pemain. Nah, berikutnya mari kita bahas sejarah perkembangan AI pada game. Nah, perjalanan AI dalam game sudah sangat panjang. Misalnya yang pertama pada era klasik. Di awal kemunculannya, AI sangat sederhana. Misal contoh pada hantu di game Pac-Man. Masing-masing punya pola pergerakan yang tetap dan bisa diprediksi. Mereka cerdas pada masanya. Lalu berikutnya pada era menengah, kemudian lahirlah konsep yang disebut Finite State Machine atau FSM. Nah, bayangkan seorang penjaga di game Metal Gear Solid. Nah, mereka itu mempunyai status patroli, lalu waspada, atau status menyerang. Nah, AI ini dia itu lebih reaktif terhadap pemainnya. Berikutnya pada era modern. Nah, kini kita mulai memasuki era AI yang jauh lebih kompleks dengan teknik seperti behavior tree atau goal oriented action planning. Nah, jadi misal contoh NPC pada game seperti Halo atau Fear bisa bekerja sama menggunakan granat untuk eh, memaksa player dia keluar dari persembunyiannya dan beradaptasi dengan strategi pemainnya. Nah, berikutnya untuk perkembangan yang terkini ya, untuk yang sekarang ini kita bisa melihat penggunaan machine learning. Ya, AI bisa belajar dari jutaan data permainan untuk menjadi lebih pintar. Nah, contohnya fenomena AI pada director di Left 4 Dead. Nah, dia itu mengatur kapan dan di mana itu gerombolan zombie akan muncul untuk menciptakan tensi yang pas bagi gameplay. Nah, berikutnya ada tools dan software. Jadi, gimana sih sebuah kecerdasan itu dibuat? Gimana para developer ini menggunakannya sebagai alat yang canggih? Nah, nah, terdapat beberapa game engine, contohnya yang terkenal itu ada Unreal Engine dan Unity. Nah, ini adalah suatu fondasi utama untuk pembuatan game sekarang ini. Nah,
Keduanya ini sudah menggunakan AI tools bawaan yang bisa digunakan untuk develop sebuah game. Nah, misal di Unreal Engine itu terkenal dengan sistem behavior tree dan environment query system yang memungkinkan AI itu melihat dan memahami lingkungan di sekitarnya. Lalu di Unity itu juga ada sistem yang namanya Nav Mesh. Itu untuk navigasi karakter dan toolkit canggih bernama ML Legend yang dia itu memungkinkan developer bisa mentraining sebuah AI ya menggunakan machine learning. Lalu untuk bahasa pemrograman di balik semua itu bisa menggunakan C++ sebagai uh, pemrograman di Unreal, sementara untuk di Unity itu bisa menggunakan C Sharp. Nah, untuk bahasa seperti Python itu juga sangat penting, terutama untuk pengembangan machine learning-nya. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas penerapan dan aplikasi untuk sekarang ini pada game cerdas. Nah, game cerdas itu dia bukan hanya tentang musuh yang pintar. Penerapannya itu sangat luas. Yang pertama itu ada NPC ya, NPC yang cerdas. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk menciptakan musuh yang menantang dan teman yang benar-benar membantu. Nah, misal bayangkan pada game Assassin's Creed, itu para penjaga bisa berdiri, diam, atau bisa juga berpatroli. Terkadang mereka juga bisa bereaksi terhadap suara yang kita berikan, bahkan bisa mencurigai jika melihat suatu kejadian aneh. Nah, mereka ini memiliki rutinitas harian, saling berinteraksi, dan merespon lingkungan, membuat dunia itu terasa lebih hidup, menantang untuk menjelajahi secara sembunyi-sembunyi. Nah, berikutnya untuk masa depan, game cerdas itu seperti apa? Untuk sekarang kita sudah memiliki AI. Lalu, apa selanjutnya? Nah, masa depan untuk game cerdas bisa dibilang sangat cerah. Bayangkan, NPC yang bisa melakukan percakapan alami dengan pemain menggunakan teknologi seperti GPT. Bayangkan saja sebuah dunia game yang benar-benar berevolusi berdasarkan tindakan kolektif semua pemain di seluruh dunia. Atau AI yang bisa menciptakan seluruh alur cerita dan misi baru yang dipersonalisasi khusus untuk player. Nah, kita sedang menuju ke arah sana. Nah, jadi dari semua itu, game cerdas itu adalah sebuah jantung ya untuk membuat dunia virtual terasa hidup. Dari pola sederhana seperti hantu di game Pac-Man hingga AI yang kompleks sampai yang kita ketahui sekarang. Nah, teknologi inilah yang akan terus mendorong batas imajinasi dan berikan kita pengalaman bermain yang